Nyuci baju. Oh, banyak orang mancing di sana, teman-teman. Jilbab yang apa ya? Atau diikat ke belakang lah biar nggak susah. Diikat lah boleh, nggak apa-apa, biar nggak jatuh. Jadi lagi mulung lagi. ya itu. Pernah naik mobil? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Serius? Mau di mana? Duduk di sini boleh, nggak apa-apa, Mbak Nurul. Ngobrol di sini aja. Ke belakangin nggak? Oh iya. Enggak apa-apa, Mas. Takut ngomong. apa ya? Takut tersinggung, takut gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arumi TV. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Ivan ya. Teman-teman, barusan saya ke rumah Mbak Nurul, tapi nggak ada. Saya coba cari ke sungai ini ya. Mudah-mudahan ada di sini biar nggak saya pembukaan lagi nih. Tapi sebelum lanjut, kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, anak cucu yang barokah, kehidupan yang barokah. Apa ya, kita diselamatkan di dunia dan akhirat, teman-teman. Nah itu tuh ada Mbak Nurul tuh, nyuci dia. Tadi malam saya ke rumah Mas Wafi, saya suruh sampaikan kepada Mbak Nurul bahwa hari ini saya mau datang gitu. Nah alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya berjumpa dengan Mbak Nurul di sini ternyata, teman-teman. Assalamualaikum Mbak Nurul. Mbak Nurul. Masih ingat saya? Iya ya, Mbak. Wow. Ada ibu-ibu juga cuci nih, teman-teman. Ini ya suasananya di di sungai daerah rumah Mbak Nurul. Ini ada ibu-ibu yang nyuci apa nih, dandang. Mbak Nurul di sana mencuci baju. Nyuci apa itu, Mbak Nurul? Nyuci baju. Ya iyalah, kalau enggak, saya barusan ke rumahnya nggak ada orang, jadi saya ke sini gitu, Mbak Nurul. Mbak Nurul, mau pakai mic dulu ya. Oh, banyak orang mancing di sana, teman-teman. Ya. Pakai dulu. Ya apa ya? Dah. Banyak orang mancing. Banyak yang mancing ya. Mancing, Mas. Mbak Ini nyuci itu, cuci piring. Iya. Apa namanya? Banyak apa yang dandang? mancing. Hah? Nyuci dandang. Nyuci dandang. Mbak Nurul. Ya. Sampean gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Nurul sendiri? Alhamdulillah. Mbak Nurul, bisa ditaruh dulu nggak pakaiannya? Ini bajunya. Kenapa, Mas? Kerudungnya pakai dulu ya. Oh iya. Kerudungnya pakai dulu, dulu, Mas. sebentar aja. Amek, Mas, bisa pegang. Oh ya, boleh. Ini daya ada apa? Nggak apa-apa. Iya, soalnya kan kalau perempuan tuh kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan aurat, Mbak Nurul. Jadi harus ditutup gitu, Mbak Ya, Nurul. maaf ya, Mas ya. Nggak apa-apa, Mbak Nurul kan lagi nyuci, jadi nggak harus pakai apa ya, jilbab yang apa ya, yang kayak mau kondangan kan, enggak. Saya paham kok, namanya juga di rumah, di Iya. sungai. Silahkan sambil lanjut, nggak apa-apa. Ya. Sambil ngobrol ya, Mbak Nurul ya. Iya, Mas. Dari tadi sudah, Mas. Saya tadi ke rumah Mas Wafi, kan janjian. Ini ada di belakang saya Mas Wafi. Terus langsung ke rumah Mbak Nurul bareng bareng Mas Wafi. Ternyata nggak ada orang. Saya langsung ke sini gitu. Iya, Mas, banyak cucian. Ini sudah balik berapa kali nyucinya? 2 kali, Mas. Sudah 2 kali. 2 nyuci. kali. Di sini hujan juga, Mbak Nurul ya? Hujan mah dari kemarin. Itu airnya kan enggak jernih-jernih banget. Iya nih, teman-teman. Airnya keruh ya. Biasanya kan jernih banget, Mas. Iya. Bukan keruh, gimana ya? Warnanya berubah ya, keruh ya. Warnanya tuh.
Ini efek hujan ya? Efek Banjir Mbak hujan. Nurul ya? Enggak banjir banget sih mas. Enggak banjir. Enggak. Mbak Nurul, kemarin kan atau diikat ke belakang lah biar nggak susah. Maaf teman-teman, maklum lah. Biasanya kan kalau di rumah, kalau jalan-jalan kondangan apa itu pakai apa tuh namanya ya? Pakai miti, Iya apa? jarum. pakai jarum. Diikat lah boleh nggak apa-apa, biar nggak jatuh. Ya Sudah masak? sudah. Mbak Nurul, Ya mas. yang tempo hari yang saya kesini, yang ketemu Mbak Nurul di mana tuh di sawah tuh ya? Iya. Cari apa tuh namanya? Di sawah nyari anu tuh bayam. Nyari bayam ya. Terus habis itu kan saya ketemu Mbak Nurul tuh ngecek apa namanya rumah ya. Iya. Kalau direhab kecil-kecilan, diganti dindingnya itu diganti anyaman bambu, terus di total ternyata banyak juga biayanya Mbak Nurul ya. Iya itu. Yang saya takutkan kan kemarin itu mas. Takutnya kurang. Gimana? Takutnya kan kurang biayanya. Ya, yang saya pikirkan tuh gini Mbak Nurul. Kalau dipaksakan, ya, kalau dipaksakan biayanya itu sebenarnya uang Mbak Nurul itu cukup. Cuman nanti uangnya habis. Nah, yang saya pikirkan tuh nanti Mbak Nurul kalau nggak punya uang gimana dong? Gitu. Ya. Jadi Balik lagi mulung lagi. ya itu. Nah, ya itu. Nah, sedangkan itu kalau nggak diperbaiki ya tetap bocor gitu. Iya. Jadi saya bingung masih Mbak Nurul. Yang saya binginkan tuh gini. Kalau saya gegabah misalkan merehab rumah itu, Mbak Nurul mulung lagi gitu. Nah, sedangkan uang itu kan lama kelamaan uang itu tidak beranak. Iya. Malah uang itu lama-lama kehabis kan. Habis. Nah, gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Mau dipakai usaha aja uangnya atau rehab rumah gitu. Biar saya nggak salah langkah teman-teman gitu. Kalau saya salah langkah, ujung-ujungnya saya yang ini nanti dimarahin sama penonton, sama para donatur. Kan gitu. Kalau menurut Mbak Nurul gimana? Ya karena ada cukup ya biar dulu dah mas. Yang penting kan atap-atapnya apa ya namanya gentengnya aja dulu lah gitu satu-satu gitu udah mas. Gentengnya ya. Iya. Oke. Biar tidak bocor itu. Oke. Nah, ntar lagi saya minta tolong sama Mas Wafi ini untuk memperbaiki gentengnya supaya nggak bocor aja dulu gitu ya. Sementara ya. Iya. Kalau masalah dinding yang bolong-bolong, biarkan aja dulu gitu ya. Nggak apa-apa kan? Iya tidak apa-apa. Iya Mbak Nurul. Saya tuh pengennya juga punya usaha itu mas. Iya. Mbak Nurul harus punya usaha biar nggak mulung gitu loh. Iya. Kira-kira kalau Mbak Nurul mau usaha nih, kira-kira usaha apa? Bisnis lah istilahnya. Apa ya? Biasanya kan di sini banyak anak-anak itu mas. Jadi ya paling jual kayak sosis. Jual sosis. Sosis minuman-minuman itu mas. Minuman kayak es, Iya. es teh. Iya. Terus selain anak-anak targetnya apa kira-kira? Banyak anak-anaknya itu sini. Banyak anak-anak. Ya? Kalau malam kira-kira misalkan buka apa ya? Sekalian menyediakan kopi, bisa juga gorengan ya mas. gorengan, kopi, gorengan, terus apa lagi ya? Kira-kira Mbak? Apa ya? Soalnya di sini kan desa itu mas. Iya, itu sudutnya itu. Iya. Kalau misalkan gini, misalkan kita cari tempat yang sekiranya bisa di pinggir jalan gitu. Entah nanti itu tempatnya sewa atau bikin, atau misalkan ada rumah yang nggak ditempati terus disewa gitu, yang sekiranya produktif gitu lahannya. Gimana kalau menurut Mbak Nurul? Di sini ada nggak kira-kira? Kurang tahu ya mas, kalau udah nyari kan nggak tahu. Iya iya betul. Iya. Biar coba nanti saya minta tolong sama Mas Wafi itu mas. Iya. Dibantu carikan. Nah nyoba ya.
Iya. Nah, siapa tahu ada, misalkan contoh nih, ada bekas warung atau bekas warung yang nggak dipakai mungkin. Nanti bisa disewa tempatnya jualan. Iya. Entah jualannya nanti pagi itu ada es teh, pagi siang lah istilahnya, pagi sampai sore itu bisa es teh, bisa gorengan juga, terus bisa mie, terus ada pop ice, terus ada jus gitu tuh. Iya. Nah, kalau malamnya bisa fokus ke, selain jualan itu bisa fokus ke kopi. Kalau biasanya kan malam kan banyak orang nongkrong Iya. tuh. Jadi bisa difungsikan sebagai apa tuh, Mbak? Tempat nongkrongnya anak muda gitu. Angkringan. Iya. Nah, bisa difungsikan sebagai angkringan. Nah, kalau dihitung-hitung uang yang ada di Mbak Nurul itu berapa kemarin ya? 2 juta berapa ya? 2 juta lebih ya? Iya, kayaknya Kalau dipakai usaha itu mungkin nggak cukup. Nah, kurang kayaknya. ya kurang banget. Kurang banget. Banyak kurangnya. Ya memang setiap usaha itu pasti butuh modal, Mbak Nurul. Iya, Kalau Mas. nggak pakai modal ya nggak bisa. Ya kan? Iya. Nah, Apalagi kan dikurangi buat makan gitu. lah ya itu. Yang penting jangan ini dulu, jangan mulung. Karena kalau mulung itu, Mbak Nurul, resikonya mulung itu ya. Mbak Nurul kan ke tempat sampah tuh. Di sana rawan penyakit, Mbak Nurul. Lalat itu kan hinggapnya di tempat kotoran. Hinggap ke Mbak Nurul. Nyamuknya hinggap di kotoran. Habis itu menggigit Mbak Nurul. Kan lebih baik Mbak Nurul gitu. Jangan. Bercanda teman-teman. Ya, gimana? Boleh, Mas. Nggak apa-apa juga. Nanti kan juga mau tanya sama Mas Wafi biar Mas Wafi bantu nyarikan. Bisa, boleh. Untuk belanja-belanjanya nggak apa-apa. Ada saya yang jalan ke pasar dan nanti. Iya dong. Harus itu. Memang kalau Mas Wafi kan nggak mungkin, dia punya istri. Iya. Nanti dikira gimana gitu. Kan lebih baik saya ngantarin gitu loh. Iya. Mas Wafi juga punya istri kan di rumah. Istri ya di rumah. Bercanda teman-teman ya, jangan diambil hati ya, sekedar menghibur aja. Tapi Mbak Nurul mulai nanti malam coba istikharah ya, kira-kira usaha apa yang sekiranya cocok. Iya. Karena kalau menurut kita cocok belum tentu itu takdir Allah. Jadi kalau kita punya niatan usaha ini, misalkan usaha apa gitu, kita harus serahkan dulu kepada Allah. Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok jangan dilanjutkan. Kalau cocok lanjutkan gitu, Mbak Nurul. Ya. Iya, Mas. Nah, ntar lagi ini saya juga mau tanya-tanya ke Mas Wafi ya. Biar saya aja cerita. Jangan Mbak Nurul. Saya mau tanya-tanya ke Mas Wafi, kira-kira ada nggak di sini bekas warung atau apa ya? Tempat yang strategis yang bisa disewa. Kan enak tuh. Iya. Kalau sewa kan murah tuh, enak tuh gitu. Sambil ngobrol sambil nyuci nggak apa-apa, Mbak Nurul? Silahkan, nggak apa-apa. Iya, Mas. Ngobrol terus nggak nyuci-nyuci ya. Nggak apa-apa, Mas. Harus gini, Mbak Nurul. Jadi siapapun yang saya datangi ya harus sukses gitu, Mbak Nurul. Harus sukses. Kalau usaha selain jualan, kayaknya kalau di lokasi ini sulit, Mbak Nurul ya. Iya. Sulit banget teman-teman. Lokasinya di sini nggak sama dengan lokasinya Mbak Harirah, Mbak Ira, Mbak Swani, terus siapa lagi tuh ya, Mbak Rodia, nggak sama lokasinya ini. Setiap lokasi itu beda teman-teman. Kalau Mbak Swani itu enak lokasinya, apa ya? Enak tempat usahanya gitu. Di pinggir jalan rumahnya, Mas. Enggak, dia dimasuk juga, di pelosok juga. Cuman dia punya usaha ini sekarang. Dulu pemulung juga sama dengan ini. Oh. Dengan Mbak siapa namanya? Mbak Nurul. Mbak Nurul. Gimana kalau misalkan gini, Mbak Nurul? Kalau Mbak Nurul ini kapan-kapan saya ajak ke rumah Mbak
Suami mau nggak kira-kira? Tapi agak jauh rumahnya. Nanti repot ke sampean. Loh, enggak repot. Tujuan saya itu biar Mbak Suwani itu bisa ngasih masukan gitu ke Mbak Nurul. Kapan-kapan ya? Iya, enggak apa-apa, Mas. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Pernah naik mobil? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Serius? Serius, Mas. Saya cuma lihat dia bilang pengen gitu. Enggak pernah naik mobil betulan? Enggak, Mas. Dari kecil? Enggak. Saya tidak pernah naik mobil. Paling naik becak itu. Naik becak ya? Iya. Kalau naik mobil enggak. Oke. Kapan ya kira-kira Mbak Nurul ya? Gimana teman-teman? Saya ajak ke rumah Mbak Suwani ya. Ini soalnya Mbak Suwani itu dulu pemulung loh. Sama dengan Mbak Nurul ini. Iya, saya baru ingat ya. Kalau kalian berdua itu sama gitu, sama-sama pemulung dulu. Cuman kalau di daerah rumah Mbak Nurul ini kan mau usaha tuh sulit kayaknya ya, kecuali jualan ya. Iya, Mas. Itu buka usaha apa, Mas, sekarang? Mbak Suwani itu dulu pertama tuh mulung. Terus dia juga kerja di tempat pabrik bata. Oh. Dia juga kerja di sawah gitu, macam-macam. Ya alhamdulillah Mbak siapa namanya? Mbak Suwani itu dapat rezeki dari hamba-hamba Allah dan sekarang punya usaha batu bata. Gitu Mbak Nurul. Oh, usahanya batu bata gitu. Iya, alhamdulillah tuh sukses tuh. Tak napa Pak, tarik Pak. Tak napa. Ada ini bapak-bapak teman-teman, apa namanya? Apa namanya? Anu bambu itu tadi. Apa tuh? Bambu. Motong bambu. Motong bambu. Oh ini ya bambu yang ini. Bambu yang ini. Iya, tuh mengganggu kita nih ya. Enggak apa-apa, Mas. Barusan bapak-bapak itu liatin teman-teman, liatin kita berdiri aja di situ gitu loh. Apa? Saya suruh Mas Wafi tanya gitu. Mungkin Ternyata malu bapaknya itu. nunggu apa dia itu mau motong bambu tuh teman-teman ya. Mau motong bambu cuman takut mengganggu kita gitu. Jadi sebenarnya bukan beliau yang ini ya mengganggu kita, tapi kita yang mengganggu beliau. Mau ke rumah, Mas? Ya sebentar lagi Mbak dulu. Saya lihat suasananya dulu. Nih. Motong-motong nih Bapak nih. Mungkin ngobrol di situ ya sambil sudah selesai nih. Ya. Sudah. Ayo ngobrol di situ biar gak ganggu bapaknya. Bapaknya kayaknya mau motong gitu, takut mengganggu kita gitu teman-teman. Mau di mana? Duduk di sini boleh, gak apa-apa Mbak dulu. Ngobrol di sini aja. Sampai enggak duduk pas, Mas. Gak apa-apa. Kebanyakan duduk ambeien saya. Kebanyakan berdiri. Ambeien juga. Maklum namanya juga buaya darat, Pak. Mantan buaya darat. Mantan buaya yang sekarang jadi kadal. Tidak ada kadal, singgah ikan banyak. Gak ada kadal di sini ya? Tidak ada. Tidak ada temennya ya. Gak ada temennya saya Pak dulu. Pak dulu apa namanya? Rambutnya bisa dikebelakangin nggak? Oh iya. Oh iya, rambut aurat juga ya Mas? Iya dong. Saya mau tutup. Oh iya Mbak Nurul. Bisa nggak? Maaf ya, saya mau ngomong dari tadi takut gitu, takut Kenapa, Mas? menyinggung gitu tuh. Kenapa Mas? Kalau kerudungnya ke depanin boleh nggak Mbak Nurul? Oh. Ya biar agak sedikit tertutup gitu Mbak Nurul. Saya tuh mau ngomong beberapa kali tuh gimana gitu rasanya Mbak Nurul, takut. Tidak apa-apa Mas. Takut apa ya, takut tersinggung, takut gimana gitu. Gini ya. Bukan, tutup semua Mbak Nurul. Kalau biar gak kelihatan. Oh, gini. Gitu. Oke, sip. Keren. Nah, kalau ini makin cantik. Aduh. Kira-kira kapan Mbak Nurul ada waktu? Saya mau ajak Mbak Nurul ke rumah Mbak Suwani. Serius nih saya. Karena siapa tahu Mbak Suwani bisa ngasih motivasi ke Mbak Nurul. Tapi saya nanti malam mulung sih Mas. Nanti mulung, jangan malam Mbak Nurul. Besok mulung. Nambah-nambah pemasukan.
Iya, 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 iya. Tapi kalau misalkan saya minta Mbak Nurul jangan mulung, kita ke rumah Mbak Sani, bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa, Mas. Nanti bilang ke Mas Wafi aja ya. Oke, Ya siap. kan enggak punya apa yang mau dikabari. Oke, siap, siap. Kapan gitu ya? Iya. Oke, ya sudah. Apa namanya? Karena saya sekarang ini masih mau ke pembangunan rumah tahfidz Al-Quran, Raudatus Saada itu. Insya Allah ini persiapan mau cor teras. Jadi saya nggak usah lama-lama gitu ya. Sudah anu Mas, kebangun gitu sudah. Iya, Bisa, sudah. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Terus terakhir nih Mbak Nurul, istikharah ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang Mbak Nurul, kalau Mbak Nurul sendiri di hati apa? Ya jualan itu. Ya jualan itu Mas. Karena kan dari dilihat dari targetnya aja banyak anak-anak. Ya. Terus kayak ya apa ya biasanya anak muda lah gitu, remaja-remaja gitu. Di sini kan banyak gitu Mas. Oke, nanti saya lihat ya. Saya coba akan cari lokasi. Mungkin kapan ya? Mungkin besok ya. Mungkin besok saya akan cari minta info juga ke Mas Wafi. Kira-kira tempat yang strategis, yang sekiranya entah bisa mau saya sewa ke, yang sekiranya gimana gitu. Nah, yang produktif lah, yang sekiranya banyak target. Pagi ada target, entah itu anak-anak, siang target, entah itu anak-anak sekolah, sore entah itu target anak-anak yang sekolah madrasah, malam targetnya adalah anak-anak muda yang suka nongkrong. Iya. Nah, gitu Mbak Nurul ya. Iya. Jadi biar Mbak Nurul apa ya bisa sukses ke depannya. Amin. Biar Arumi TV, saya dan Arumi TV ini bangga. Dan itu tapi maaf tujuan kalau saya. nanti ngerepotin ya Mas ya. Lo enggak, sama sekali enggak ngerepotin ya. Karena tugas kami bersama para hamba-hamba Allah, para donatur adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Gitu Mbak Nurul ya. Iya Mas. Ya sudah Mbak Nurul, mungkin itu aja ya. Saya nggak bisa lama-lama, tapi sebelumnya saya minta mic-nya dulu. Oh iya. Doakan saya. Nggak mau mampir ke rumah sama. Sudah nggak usah Mbak Nurul, nggak usah. Minta mic-nya dulu Mbak Nurul. Oh iya. Iya, mic-nya ini masih kredit Mbak Nurul. Oh kredit. Iya, iya, iya. Saya langsung pulang ya. Oh iya. Saya lewat sini Mbak Nurul. Ya mari. Mbak Nurul langsung pulang. Itu masih ada tanda itu. Oh gitu, masih mau ngerumpi ceritanya. Kasihan kalau ditinggal. Ya wis. Ya sudah. Assalamualaikum.